Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyiapkan hati, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami akan mendengarkan melalui hamba-Mu. Roh-Mu yang kudus menyertai kami satu persatu. Amin. Surat Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9 mengatakan demikian. Hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita merenungkan tema bertanggung jawab pada masing-masing peran. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan akan dasar di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu kasih yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita diingatkan kasih yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan adalah suatu nilai pokok dari ajaran Yesus Kristus. Tidak heran Rasul Paulus berkali-kali mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh pengikutnya untuk melakukan kasih dan ketaatan pada Allah. Seperti juga dalam perikop ini, Rasul Paulus memberi contoh tindakan kasih dan taat seperti seorang hamba yang dengan hormat, patuh, dan sungguh-sungguh melakukan perintah tuannya. Tindakan itu tidak hanya dilakukan supaya mereka dipuji oleh tuannya, melainkan sebagai kesadaran atas panggilan Allah kepada para hambanya. Demikian juga untuk para tuannya, supaya mereka juga melakukan kasih kepada hambanya. Dengan dasar kasih, struktur hierarkis bukan lagi dipahami sebagai pembagian kekuasaan dan penundukan, melainkan sebagai upaya pembagian peran dalam melakukan pekerjaan Allah. Setiap pekerjaan tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia, melainkan juga kepada Tuhan Allah. Di dalam konteks Yakub, kita dimengertikan akan mekanisme
struktural manajerial. Pembagian peran menjadi suatu keniscayaan. Pembagian tugas dan tanggung jawab merupakan upaya bersama untuk menciptakan hasil pekerjaan yang lebih besar. Namun dalam realitasnya, pembagian peran dan tanggung jawab ini seringkali dipahami secara sempit, yaitu pembagian wewenang dan kekuasaan. Alih-alih sebagai mekanisme efisiensi justru menimbulkan rasa saling curiga, saling menyalahkan, mereka berkuasa dan lain sebagainya. Yakum sebagai lembaga yang menghidupi panggilan pada misi, kiranya juga melihat pembagian peran ini secara solider. Kita sebagai warga Yakum dipanggil dan dipercaya Allah untuk mengambil peran dan bagian di dalam karya pernyataan misi ini. Oleh sebab itu, setiap bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita harus dilakukan atas kesadaran pada panggilan misi Allah, saling menopang demi terwujudnya misi Allah yang holistik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun setiap kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun kita ada pada satu misi untuk menyatakan kabar sukacita Allah di tengah-tengah dunia melalui lembaga Yakum. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan lembaga Yakum. Tuhan beserta kita. Amin.